Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman semuanya, kali ini saya akan membawakan beberapa hadis Rasulullah. Yang mana hadis ini mengisahkan tentang pertemuan Rasulullah dengan Raja Iblis dan dialog langsung Rasulullah dengan Raja Iblis. Yang mana Iblis tersebut diperintahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, agar Iblis tersebut berkata jujur dengan segala pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Dan apabila Iblis tersebut berkata dusta akan pertanyaan Rasulullah, Raja Iblis itu akan mendapati siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika kita saling dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, serta keluarga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Supaya tidak salah paham, mari simak video ini hingga akhir. Diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansar dalam suatu perkumpulan. Tiba-tiba, ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, karena kalian membutuhkanku? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang memanggil dari luar itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahuinya. Rasulullah pun berkata, dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya, dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping, kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan. Dia berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'atal muslimin. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa, diperintah Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat? Iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihatmu, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya, siapa lagi yang kamu benci? Iblis berkata, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang alim dan warok yang menjaga diri dari perkara yang syubhat yang saya tahu, dan juga lagi orang yang penyabar. Rasulullah bertanya, lalu, siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Rasulullah bertanya, lalu, siapa lagi? Iblis menjawab, orang fakir miskin yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rasulullah bertanya, lalu, siapa lagi? Iblis menjawab, orang kaya yang bersyukur. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari perkara yang halal dan meletakkannya pada tempat yang halal pula. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah melanjutkan bertanya, kenapa wahai iblis terlaknat?
Iblis menjawab, sesungguhnya, jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Rasulullah bertanya, jika mereka berpuasa, iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Rasulullah bertanya, jika mereka menunaikan haji. Iblis menjawab, saya menjadi gila. Rasulullah bertanya, jika mereka membaca Al-Quran. Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api yang sangat panas. Rasulullah bertanya, jika mereka berzakat. Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah bertanya, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis menjawabnya, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat, Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Allah, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah bertanya, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Muhammad, hai Hatta, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pintar sekalipun, yang buta huruf dan yang tahu huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas. Rasulullah bertanya, siapakah yang mukhlis, orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar atau harta, dia tidak termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau, bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan atau riasah termasuk dosa besar? Dan bahwa sombong, juga termasuk dosa besar. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau, bahwa aku punya 70.000 anak, setiap anak dari mereka, punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah aku adalah penasihat kamu berdua. Maka, sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa yang bertolak, atau bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali, dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat sampai 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya, maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat aku katakan kepadanya, lihatlah ke kiri dan ke kanan, lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya, dan engkau sendiri tahu wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa.
Maka ia akan sholat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah aku cambuk dia dengan cambukan. Lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah sholatnya dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Lalu dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berfirman, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu memahaminya. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Rasulullah berkata, wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Iblis menjawab, pemakan riba. Rasulullah bertanya, siapa teman kepercayaanmu? Iblis menjawab, pezina. Rasulullah bertanya, siapa teman tidurmu? Iblis menjawab, orang yang mabuk. Rasulullah bertanya, siapa tamumu? Iblis menjawab, pencuri. Rasulullah bertanya, siapa utusanmu? Iblis menjawab, tukang sihir. Rasulullah bertanya, apa kesukaanmu? Iblis menjawab, orang yang bersumpah untuk cerai. Rasulullah bertanya, siapa kekasihmu? Iblis menjawab, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah bertanya, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis menjawab, ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Rasulullah bertanya, apa yang melelehkan badanmu? Iblis menjawab, tobatnya orang yang bertaubat. Rasulullah bertanya, apa yang menggosongkan dan membuat panas hatimu? Iblis menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang malam. Rasulullah bertanya, apa yang memuramkan wajahmu sehingga membuat engkau merasa malu dan hina? Iblis menjawab, zakat secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah bertanya, apa yang membutakan matamu? Iblis menjawab, sholat di waktu sahur ketika menjelang waktu subuh. Rasulullah bertanya, apa yang bisa memukul kepalamu? Iblis menjawab, memperbanyak sholat berjamaah. Rasulullah bertanya, siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Iblis menjawab, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Rasulullah bertanya, siapa manusia yang paling sengsara dan celaka menurutmu? Iblis menjawab, orang kikir dan pelit. Rasulullah bertanya, siapa yang paling menyita pekerjaanmu sehingga membuatmu sibuk? Iblis menjawab, majelis-majelis ulama. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu makan? Iblis menjawab, dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Rasulullah bertanya, di mana kamu melindungi anak-anakmu ketika panas? Iblis menjawab, di balik kuku-kuku manusia. Iblis melanjutkan perkataannya, setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka syaitan akan ikut bersetubuh dengannya, akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya azan, maka trompet adalah panggilan adzanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Iblis kemudian membacakan ayat Al-Quran, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Al-Isra ayat 27. Rasulullah berkata, andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitab suci Allah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Iblis melanjutkan perkataannya, saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya.
andai kata tidak karenanya tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutakodi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab, setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khotib sedang memberikan khutbahnya, sehingga mereka terkantuk-kantuk dan akhirnya tidur, sehingga tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuknya selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar pasti ada syaiton yang duduk di pinggulnya, ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua syaiton itu kemudian berkata kepadanya, "Keluarkan tanganmu." Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah dalam Al-Quran Surah Hud, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Quran Surah Hud ayat 118. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat dari Tuhanmu mempunyai arti telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, yang durhaka semuanya. Quran Al-Hud ayat 119, dilanjutkan dengan, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian, sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, awal dan akhir, dohir dan batin. Semoga solawat dan salam sejahtera tetap selalu diberikan kepada seorang nabi yang umi dan kepada para keluarga dan sahabatnya serta para utusan dan para nabi. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bis shawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.